Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-6. Di sini kita akan belajar mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai RPS terlebih dahulu. Nah, di sini kita simak videonya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kita lihat kembali RPS Rencana Pembelajaran Semester. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, di sini di CPL itu ada beberapa poin. Yang pertama dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, sikap ilmiah. Kemudian yang kedua dapat menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Poin berikutnya, memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hayat. Setelah CPL, di sini ada CPMK. CPMK yang pertama menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengenali dan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia dari berbagai ragam ilmiah, serta mewujudkannya dalam berbahasa secara tertulis maupun lisan dalam konteks kinerja akademik. CPMK yang ketiga yaitu membaca kritis dari berbagai ragam wacana untuk keperluan menulis ilmiah. Nah, di sini terdapat juga deskripsi singkat dari mata kuliah. Nah, di sini dalam deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia, diharapkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemudian dapat menyunting karya ilmiahnya sehingga karya ilmiahnya bisa sempurna dengan hasil suntingannya, kemudian dapat menjadi mahir dalam berbahasa Indonesia sehingga untuk kebahasaan komunikatif dalam berbahasa. Nah, di sini ada beberapa poin-poin materi dalam bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kemudian ragam bahasa Indonesia. Setelah ragam, kita sudah belajar mengenai diksi atau pilihan kata. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, hari ini kita akan belajar mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang telah kita sebagai referensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini. Hari ini kita sudah pertemuan ke-6. Yang pertama, kita sudah membahas mengenai perkembangan dan kedudukan dari bahasa Indonesia, kemudian ragam bahasa lisan ataupun tulisan. Kemudian kita sudah belajar mengenai diksi atau pilihan kata. Setelah diksi, kita sudah bisa belajar dalam menyusun kalimat efektif, logis, dan sesuai dengan kaidahnya. Nah, oke, kita sudah lihat ya untuk RPS-nya. Nah, sekarang kita buka mengenai pembelajaran
pembelajaran paragraf dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sebuah kalimat. Apa bedanya kalimat dengan paragraf? Ibu bisa dijelaskan bagaimana pengertian dari paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan tersusun secara logis dan sistematis untuk menyampaikan gagasan utama atau ide pokok. Oke, ada lagi yang lain? Barangkali ada jawaban lain? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan ide atau gagasan. Oke, nah kalau misalnya ada satu kalimat itu disebut dengan paragraf bukan? Bukan. Ya, bukan. Kalau misalnya lebih dari 2 kalimatnya berarti paragraf. Nah, jadi paragraf dalam bahasa Indonesia seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan antara gagasan atau topik. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah paragraf, bisa dilihat ya. Ini ada beberapa contoh dari paragraf. Nah, sini bisa dilihat. Oke. Nah, coba dilihat di situ ada contoh dari paragraf. Nah, bisa dibacakan paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama silakan dibaca. Sampah Ya. selamanya memusingkan. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula jalan pemecahannya dirancang. Namun, keterbatasan yang kita miliki tetap menjadikan sampah sebagai masalah pelik. Pada waktu seminar berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Hal ini mengundang keprihatinan kita karena masalah sampah banyak sedikitnya mempunyai kaitan dengan masalah pencemaran air dan banjir. Selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Oke, kita lihat di situ di mana letak topiknya. Sampah selamanya memusingkan. Ya, sampah selamanya memusingkan. Jadi di dalam sebuah paragraf itu harus ada topik dan membentuk gagasan. Nah, kemudian di dalam sebuah paragraf itu ada syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama, kesatuan dari paragraf. Nah, kesatuan paragraf itu sebuah paragraf yang terdapat hanya satu pokok pikiran. Jadi kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat. Tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Jadi harus satu kesatuan dari sebuah paragraf. Nah, kemudian yang kedua, kepaduan dari paragraf. Nah, jadi dari satu dengan paragraf yang lain itu harus padu gitu ya. Nah, kepaduan dari paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan kata dari pengait antar kalimat. Coba lihat yang dicontoh. Itu terkait dengan sampah, apakah saling berkaitan kalimatnya dari satu dengan yang lainnya? Nah, Enggak. ya, berarti di dalam sebuah paragraf, apakah saling berkaitan di dalam topiknya? Sudah. Nah, di dalam paragraf itu harus saling berkaitan di dalam topik pada paragrafnya. Nah, di sini ada pengait paragraf. Coba dilihat di situ ada misalnya kata sampah.
Kata sampahnya ada berapa kata tuh di situ? Banyak kan ya di situ? Banyak. Banyak. Nah, di situ ada kata sampah. Jadi di dalam sebuah paragraf itu harus ada pengulangan kata. Misalnya di situ topiknya sampah, berarti harus berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian di situ coba lihat di kata transisi. Nah, ada hubungan tambahan, pertentangan, hubungan perbandingan dan lain sebagainya ya. Coba dilihat di situ. Nah, di dalam paragraf juga ada paragraf pembuka, pengembang, dan paragraf penutup. Kira-kira di situ di contoh yang sampah, paragraf pembukanya yang mana? Paragraf pembuka. Iya, betul. Sampah selamanya memusingkan. Paragraf pengembangnya. Paragraf pengembang biasanya ada di tengah. Namun. Ya, namun. Paragraf penutupnya. Paragraf penutup itu Selama itu mau di juga. akhir. Sampai menjadi masalah. Iya, betul. Nah, di situ ada paragraf penutup. Oke. Nah, di dalam sebuah paragraf itu ada jenis-jenis dari paragraf. Coba jenis-jenis dari paragraf itu apa? Jenis-jenis dari paragraf itu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya pengungkapan sama pola pendengaran. Iya. Kalau gaya pengungkapan itu terdiri dari paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, sama persuasi. Kalau dari pola penalarannya itu ada paragraf deduktif, induktif, sama interaktif. Ya. Kalian pernah belajar mengenai paragraf deskripsi? Coba paragraf deskripsi itu kan penggambaran. Kalau misalnya narasi, menceritakan. Menceritakan suatu peristiwa. Ya, kalau argumentasi, Mengungkapkan suatu pendapat. Bertujuan. ya. Nah, di sini juga ada jenis paragraf mengenai paragraf deduktif dan induktif. Ya. Jadi paragraf deduktif itu biasanya di awal kalimat. Kalau induktif Di tengah apa? di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar menganalisis sebuah paragraf. Ya, sebuah paragraf. Di sini ada paragraf deduktif dan induktif. Kira-kira di mana letak paragraf deduktif dan paragraf induktif? Coba dilihat. Silakan dianalisis. Waktunya 2 menit cukup ya. Nah, coba dicek dulu di situ mana paragraf deduktif, mana paragraf induktif. Paragraf deduktif ada pada Ya, Jadi paragraf deduktif itu ada pada awal paragraf, yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Mereka dikenal karena sifat mandiri dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan. ya. Kenapa jadi itu paragraf deduktif? Ada alasannya? Karena ini di penjelasan di awal kalimat. Ya, betul. Kalau paragraf yang pengembangnya? Selain itu, Ya, selain itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya. Oke. Untuk yang kedua paragraf induktif. Induktifnya yang mana?
yang bisa? Dan beberapa studi Ya. menunjukkan bahwa interaksi dengan anjing dapat meningkatkan kadar serotonin dan dopamin yang berhubungan dengan perasaan bahagia. Selain itu, memiliki anjing dapat mendorong aktivitas fisik seperti berjalan-jalan yang juga berkontribusi pada kesehatan mental. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memelihara anjing dapat berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan bersama. Oke, itu paragraf induktif. Kenapa disebut dengan paragraf induktif? Karena di akhir paragraf. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, di dalam sebuah paragraf itu ada paragraf deduktif, induktif, kemudian ada jenis-jenis dari sebuah paragraf: narasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Sampai bertemu lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.